Hai semuanya, kita lanjutkan pembahasan tryout matematika STIS part kedua nomor 11-20 dari kelas gratis Riri Afril. Nah, bagi kamu yang belum mengerjakan soalnya, silahkan dikerjakan dulu, lalu bandingkan jawabanmu dengan video pembahasan ini. Oke, langsung saja nomor 11. Diketahui limit X menuju 0 dari A kuadrat X sin 6X per 3 sin kuadrat 4X sama dengan 1, maka nilai A kuadrat adalah. Nah, ini ada ralat soal ya. Di soalnya ini nggak punya kuadrat, tapi sebenarnya ada kuadratnya. Nah, sebelum kita bahas, ingat dulu untuk limit X menuju 0 dari sin AX per BX ataupun tan AX per BX ataupun sin AX per tan BX itu hasilnya A per B, teman-teman. Intinya kalau ada variabel X ataupun sin ataupun tan itu hasilnya adalah koefisiennya. Oke? Asalkan mereka itu saling berpasangan. Coba untuk soal ini, limit X menuju 0 dari A kuadrat X kali sin 6X yang di bawah bisa kita jabar jadi 3 sin 4X kali sin 4X sama dengan 1. Kita mau cari nilai A kuadratnya ya. Nah, ini udah bisa dipasangkan ya. Nah, berarti ini dapatnya tinggal koefisiennya aja. A kuadrat per 3 kali 4 dikali 6 per 4 sama dengan 1. Kita sederhanakan dulu ya. 3 membagi 6 dapat 2. 2 membagi 4 dapat 2. Hasilnya A kuadrat per 8 sama dengan 1, maka A kuadrat sama dengan 8. Jawabannya adalah yang D. Soal nomor 12, nah ini ada ralat soal ya. Di sini ralat soalnya, kalau di soal kita 4 sin P tambah Q sin R sama dengan 1. Nah, ini cuman kesalahan equation aja, nggak ada double sin ya. Cuman 4 sin P tambah Q kali sin R sama dengan 1. Nah, karena di soal ini segitiganya PQR, kita gambar dulu ya. Segitiga PQR. Kita tahu kalau seandainya dalam segitiga, jumlah dari sudutnya itu sama dengan 180. Jadi P tambah Q tambah R sama dengan 180. Kalau kita ambil jumlah PQ saja, itu sama dengan 180 dikurang R. Sehingga untuk soal kita 4 sin P tambah Q kali sin R sama dengan 1. Sin P tambah Q-nya boleh kita ganti dengan 180 kurang R. Karena mereka sama ya, berarti boleh kita ganti. Nah, terus ingat kalau seandainya sin 180 kurang R itu berada di kuadran kedua. Berarti nilainya positif-positif aja ya untuk sin, sehingga ini artinya sama dengan sin R. Oke, berarti kita dapatkan 4 sin R kali sin R sama dengan 1. Atau sin kuadrat R sama dengan 1/4. Sin R sama dengan akar dari 1/4. Maka sin R sama dengan positif negatif setengah. Ya. Nah, untuk sin R sama dengan setengah, kita pikirkan sudut berapa yang nilai sinnya setengah, yaitu 30 derajat ya. Sin 30 sama dengan setengah. Nah, karena sudutnya itu lancip ya, jadi kita pakai yang positifnya aja. Jadi jawabannya A, yaitu 30. Selanjutnya soal nomor 13, jika rata-rata X, Y, Z dan X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat berturut-turut 4 dan 8, maka rata-rata dari X, Y, Z, dan XZ adalah. Ini kalau rata-rata, kan berarti kita tambahkan dibagi 3 hasilnya 4. Satu lagi, X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat dibagi 3 hasilnya 8. Nah, adik-adik mungkin harus ingat ya, dengan rumus pengkuadratan 3 suku. X tambah Y tambah Z dikuadratkan sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah 2 kali XY tambah YZ tambah XZ. Kalau kita pengen yang kuadratnya saja, berarti sama dengan X tambah Y tambah Z kuadrat dikurang 2XY YZ tambah
X, Z. Nah, bentuk ini ada di soal kita ya. Nah, ini boleh ambil dulu X tambah Y tambah Z-nya berarti sama dengan 12. Dan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 24. Nah, bentuk dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat itu sama dengan X tambah Y tambah Z dikuadratkan dikurang dengan 2XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 24. X tambah Y tambah Z kuadrat itu 12 kuadrat dikurang 2 kali XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 24. 144 ini kita pindah ruas dikurang 24 sama dengan positif 2XZ XY tambah YZ tambah XZ. Ini hasilnya 120 sama dengan 2XY tambah YZ tambah XZ atau XY tambah YZ tambah XZ sama dengan 60. Ya, jadi kalau dibagi 2 dapatnya 60. Pertanyaannya rata-rata dari XY, YZ, XZ berarti XY tambah YZ tambah XZ per 3. 60 per 3 jawabannya adalah 20 yaitu E. Soal nomor 14, barisan aritmatika yang memiliki jumlah 5 suku adalah 30. Jika jumlah kuadratnya 670, maka berapa beda barisan tersebut apabila diketahui bedanya bilangan bulat positif? Nah, di sini kita punya 5 suku ya. Ada U1, U2, U3, U4, dan U5. Kalau diketahui di awal itu bilangan yang sukunya ada ganjil seperti 5 ini ya, maka pilih suku ke tengahnya menjadi A. Terus untuk yang naiknya jadi A tambah B, yang ini A tambah 2B. Kalau ini A kurang B, ini A kurang 2B. Kenapa seperti ini? Kenapa tidak seperti rumus biasanya? Tujuannya adalah agar mereka saling menghabiskan dan sederhana ketika dijumlahkan. Nah, jadi kalau seandainya 3 suku, ada tulis A tambah B, dan A kurang B. Daripada A tambah B, dan A tambah 2B. Sebenarnya kan rumusnya ini ya. Tapi kalau yang seperti ini lebih sulit ya. Jadi lebih mending kayak gini. Jadi ambil angka tengahnya, lalu tambah untuk yang naik dan kurang untuk yang turun. Katanya jumlahnya 30, berarti A kurang 2B tambah A kurang B tambah A tambah B tambah A tambah 2B sama dengan 30. Nah, dari sini tampak ya bahwa saling menghabiskan B-nya. Sehingga kita dapatkan 5A sama dengan 30, kita dapatkan A-nya 6. Nah, pertanyaannya adalah jumlah kuadrat barisan ini. Berarti A kurang 2B kuadrat ditambah A kurang B kuadrat ditambah A kuadrat ditambah A tambah B kuadrat ditambah A tambah 2B kuadrat sama dengan 670. Kita kuadratkan ini. A kuadrat kurang 4AB tambah 4B kuadrat tambah A kuadrat kurang 2AB tambah B kuadrat tambah A kuadrat tambah A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Yang terakhir A kuadrat tambah 4AB tambah 4B kuadrat sama dengan 670. Nah, ini juga saling menghabiskan ya. Minus 4AB dan plus 4AB. Minus 2AB plus 2AB ya. Terus A kuadratnya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5A kuadrat ditambah 4B kuadrat tambah B kuadrat. 5B kuadrat. Ini ada B kuadrat lagi. 6B kuadrat. Ini ada B kuadrat lagi. 10B kuadrat. Hasilnya sama dengan 670. A kuadratnya berarti kita ganti A-nya 6. 5 kali 6 kuadrat tambah 10B kuadrat sama dengan 670. 5 dikali 36 itu 180 ditambah 10B kuadrat sama dengan 670. Oke, kalau kita kurangkan 10B kuadrat sama dengan
670 dikurang 180, 10B kuadrat sama dengan 490, B kuadrat sama dengan 49, maka B-nya sama dengan positif negatif 7 ya. Nah, karena dinyatakan bedanya itu bulat positif, maka jawabannya adalah yang 7, yaitunya C. Selanjutnya soal nomor 15, di sebuah warung kasino terdapat roda dengan 6 sektor yang berputar. Sektor-sektor ini terdiri dari warna merah, biru, hijau. Dengan distribusi ada 2 merah, kemudian 2 biru, kemudian 2 hijau. Ya. Roda berputar dan berhenti secara acak di salah satu sektor. Tentukan probabilitas roda berhenti pada warna merah di putaran pertama dan warna hijau di putaran kedua. Berarti yang satunya merah dikali yang keduanya hijau. Peluang merah berarti 2/6 ya, karena semuanya ada 6, dikali yang hijaunya juga 2/6. 1/3 kali 1/3 dapat 1/9. Kalau kita cari pecahannya menjadi desimal, hasilnya 0,111. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan soal nomor 16. Jika X dan Y memenuhi ln X kuadrat kurang ln Y sama dengan 3 dan ln X tambah ln Y sama dengan 6, maka nilai X log Y sama dengan. Nah, adik-adik, sifat dari ln itu hampir sama dengan sifat log. Jadi operasinya hampir sama. Bedanya kalau seandainya kita punya ln X sama dengan A dan kita pengen ada ln di kedua ruas, maka A-nya itu menjadi ln E pangkat A. Nah, kita operasikan satu persatu. Kita punya ln X kuadrat kurang ln Y sama dengan 3. Nah, ini kalau pengurangan dalam log kan jadinya dibagi ya. Sama dengan ln, jadinya ln X kuadrat per Y sama dengan ln E pangkat 3. Karena udah sama-sama ada ln di kedua ruas, berarti X kuadrat per Y sama dengan E pangkat 3. Kemudian kita selesaikan ln X tambah ln Y sama dengan 6. Kita gabung menjadi ln X kali Y sama dengan ln E pangkat 6. Karena udah sama-sama ada ln, kita ambil numerusnya saja, X kali Y E pangkat 6. Nah, sehingga ini jadinya Y sama dengan E pangkat 6 per X. Lalu kita substitusi ke sini. Ini kalau kita kali silang, X kuadrat sama dengan E pangkat 3 kali Y. X kuadrat sama dengan E pangkat 3, Y-nya kita ganti jadi E pangkat 6 per X. X-nya kita kali silang, X pangkat 3 sama dengan E pangkat 9. Dapatnya dari 3 tambah 6, 9. Ya, karena perpangkatan itu kan kalau dikali jadinya tambah. Sehingga ini X sama dengan E pangkat 9 per 3 ya. X sama dengan E pangkat 3. Oke, ini dengan sifat-sifat pangkat aja semuanya nih adik-adik. Oke, karena kita udah dapat X sama dengan E pangkat 3 dan tadi Y sama dengan E pangkat 6 per X, berarti E pangkat 6 per E pangkat 3. Sifat pangkat kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang, berarti 6 kurang 3. Y sama dengan E pangkat 3 juga. Sehingga untuk pertanyaannya X log Y, artinya E pangkat 3 log E pangkat 3. Ini kan bilangan yang sama, maka hasilnya adalah 1. Jawabannya adalah A. Soal nomor 17, diketahui himpunan bilangan ganjil positif jika jumlah dari 6 suku yang berurutan dari P adalah R, maka bilangan kelimanya adalah. Nah, ada 5 buah bilangan ganjil positif dari P. Berarti agar bilangan keduanya itu tetap positif, maka P tambah 2. Kemudian P tambah 4. Kemudian P tambah 6. Kemudian P tambah 8. Ini udah 5 buah ya. Terakhir P tambah 10. Katanya jumlahnya sama dengan R. Kalau kita jumlahkan jadinya 6P
ditambah dengan 2 tambah 4 tambah 6, 12, ditambah 8, 20, ditambah 10, 30 sama dengan R. Ya. Nah, berarti ini kita tinggal mencari bentuk P-nya. 6P sama dengan R kurang 30, berarti P sama dengan R kurang 30 per 6. Pertanyaannya bilangan kelima. Bilangan kelimanya adalah P tambah 8, berarti R kurang 30 per 6 ditambah 8. Sama dengan kan penyebutnya, ini jadi 48 per 6 semuanya. Jadi jawabannya R ditambah 18 per 6. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 18, sebuah ruangan memiliki kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 40 orang. Setiap mahasiswa tingkat akhir diperbolehkan membawa 2 tas dan mahasiswa baru 1 tas. Banyak loker tas kelas tersebut 75. Jika pembayaran UKT mahasiswa akhir adalah 5 juta dan UKT mahasiswa baru 6 juta, pendapatan maksimal saat seluruh tempat duduk di ruangan kelas terisi penuh adalah. Oke, ini jelas ya kalau yang X-nya itu kita misalkan sebagai mahasiswa akhir dan Y untuk mahasiswa tingkat 1 atau baru ya. Nah, kemudian kapasitas tempat duduknya tidak lebih dari 40 orang. Berarti X tambah Y kecil sama 40. Kemudian setiap mahasiswa akhir boleh 2 tas. 2X tambah 1Y. Karena mahasiswa barunya cuma 1 tas, kecil sama 75. Dan fungsi untuk dicari banyak UKT-nya untuk pendapatan maksimalnya adalah 5 juta. Tulis saja 5X untuk mahasiswa akhir dan 6 juta untuk mahasiswa baru, berarti 6Y. Nah, adik-adik, ini saya pernah ajarkan ya di kelas premium. Kalau mau mencari nilai maksimum ataupun minimum, cari dulu perbandingan Y per X-nya untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan. Kalau untuk yang fungsinya, ini dapat 6/5 ya. Kalau yang 2X tambah 1Y berarti 1/2. Sedangkan yang ini 1/1. Lalu kita tes 6/5 ini letaknya di mana? 1/1 itu 1, kemudian ini 1/2, kemudian 6/5 itu lebih dari 1. Berarti letaknya di sini. 6/5 atau fungsinya itu letaknya di sebelah yang 1 ini. Berarti dia akan maksimal, fungsi akan maksimal bukan di titik potong. Berarti nggak perlu kita cari titik potongnya. Cuma kita harus menggambar ya. Kita harus tetap menggambar. Oke, untuk X tambah Y 40, X dan Y-nya sama-sama 40. Ya. Kemudian untuk X tambah Y 75, Y-nya 75 nih. Sedangkan X-nya 75/2 atau 37,5. Kira-kira garisnya seperti ini. Nah, karena itu pendapatan maksimal, berarti kita kayak gini ya, daerahnya yang berada di dalam. Oke, jadi ini titik A dan titik A dan titik B. A-nya 0,40 dan B-nya 37,5,0. Inilah yang akan kita substitusi ke fungsinya. Berarti 5 kali 0 tambah 6 kali 40. Ini hasilnya 240, karena jutaan 240 juta. Sedangkan kalau ini 5 kali 37,5 tambah 6 kali 0, ini jelas udah kecil daripada 240 juta ya. Coba kita cek berapakah 5 dikali 37,5. Hasilnya 187,5. Oke, maka jawabannya yang ini. 240 juta. Jadi adik-adik hati-hati ya. Program linear itu tidak selalu yang disubstitusi adalah titik potong. Nah, untuk memastikan di mana nilai maksimal dan minimalnya, adik-adik uji dulu Y per X-nya. Ya, kemudian tulis garis bilangan. Kalau yang hasil fungsi ini berada di tengah-tengah,
antara Y per X dari fungsi kendala, maka itu pasti jawaban maksimal ataupun minimalnya berasal dari titik potong. Jadi adik-adik tidak perlu gambar, cuman langsung eliminasi aja. Tapi kalau tidak di tengah-tengah, berarti fungsinya tidak akan maksimal di titik potong. Berarti dari titik yang lain, sehingga adik-adik harus gambar. Seperti soal ini ya. Nah, setelah digambar, titik potongnya ini dengan sumbu X dan sumbu Y, itulah yang disubstitusi ke fungsi tujuannya. Nah, kemudian dari dua ini saja yang kita cari mana yang maksimal ataupun mana yang minimal. Jadi untuk soal nomor 18 jawabannya D. Selanjutnya nomor 19. Jika matriks A, B inverse sama dengan ini, kemudian A inverse dan B inverse juga diketahui, maka matriks B adalah, ada ingat kalau AB diinverskan sama dengan B inverse kali A inverse. Nah, hasilnya udah ada ya. Langsung saja kita tulis minus X kurang Y, ini 2, ini 2X tambah Y, ini 3, dikali 41 minus 3X, itu hasilnya minus 27, minus 1, 11. Ini kita lakukan perkalian ya, baris kali kolom. Minus 4X kurang 4Y dikurang 6, kemudian minus X kurang Y tambah dengan 2X, kemudian ini 8X tambah 4Y kurang 9, terus 2X tambah Y tambah 3X sama dengan minus 2, 7, minus 1, 11. Ini adik-adik boleh ambil yang 2 buah saja ya, tidak harus semuanya. Coba kita ambil yang ini pertama, minus 4X kurang 4Y dikurang 6 sama dengan minus 2, terus kita ambil satu lagi yang ini. Berarti 8X tambah 4Y kurang 9 sama dengan minus 1. Kita pindah ruaskan, minus 4X kurang 4Y sama dengan minus 2 tambah 6, 4. Adik-adik boleh bagi minus 4 semuanya. X tambah Y sama dengan minus 1. Begitu juga dengan ini, 8X tambah 4Y sama dengan minus 1 tambah 9, dapatnya 8. Kalau kita bagi 4, 2X tambah Y sama dengan 2. Kita eliminasi ya. X tambah Y sama dengan minus 1, 2X tambah Y sama dengan 2. Kita kurang, habis Y-nya. X kurang 2X min X sama dengan minus 3, kita dapatkan X-nya 3. Kemudian kita cari Y ke sini aja ya. 3 tambah Y sama dengan minus 1, Y sama dengan minus 4. Nah, pertanyaannya matriks B. Berarti kalau untuk mencari B, kita cari lagi B sama dengan B inverse diinverskan. Nah, sebelum diinverskan lebih baik adik-adik tulis dulu nih matriks B-nya dengan baik, dengan angka. Berarti minus 3 kurang minus 4, terus 2. Yang ini 2 kali 3 tambah minus 4, ini 3. Ini hasilnya 1, 2, 6 kurang 4, 2, 3. Ini kita inverskan. 1 per 3 kurang 4, 1 dan 3 tukar tempat, minus 2, tukar tanda. Ini dapatnya 1 per minus 1, 3 minus 2, 1. Kalikan minus 1 ke dalam, hasilnya minus 3, 2, minus 1. Oke, coba kita lihat apakah jawabannya ada, yaitu di C ya. Soal nomor 20, integral dari X pangkat 3 per 1 tambah X kuadrat pangkat 5 per 2 adalah. Nah, adik-adik pasti berpikir ini pakai parsial ya. Karena pangkat yang dalam kurung lebih rendah daripada pangkat yang di luar kurung. Tapi sebenarnya dengan modifikasi ini bisa pakai pemisalan. Ya, pakai pemisalan kita misalkan U sama dengan 1 per X kuadrat. Nanti kita dapatkan X kuadrat sama dengan U kurang 1. Ini kita turunkan seperti biasa. DU per DX hasilnya adalah 2X. Sehingga DX sama dengan DU per 2X. Nah, modifikasinya itu ada pada X pangkat 3 adik-adik. X pangkat 3 itu sama dengan X dikali X kuadrat.
X dikali X kuadrat tadi udah kita tulis sebagai U kurang 1. Nah, jadi soal kita integral X pangkat 3 per 1 tambah X kuadrat pangkat 5 per 2 dx kita ubah menjadi integral X dikali U kurang 1 per U pangkat 5 per 2 dx-nya menjadi du per 2x. Nah, di sini x-nya bisa dibagi dan habis sehingga variabel kita sekarang U semuanya. Ini 2-nya kita turunkan ke belakang aja ya, jadinya setengah integral. Ini karena penyebutnya cuma satu suku, berarti bisa kita pisah. Jadinya U per U pangkat 5 per 2 dikurang 1 per U pangkat 5 per 2 du. Nah, ini kita selesaikan dulu ya. U per U pangkat 5 per 2 kita dapatkan U pangkat minus 3 per 2 ya. U pangkat 1 dikurang 5 per 2 samakan penyebutnya 2 kurang 5 per 2 jadinya U pangkat minus 3 per 2 dikurang, kalau ini pangkatnya tinggal jadi negatif, U pangkat minus 5 per 2 du. Kalau udah kayak gini barulah boleh kita integralkan masing-masing. Jadinya 1 per minus 3 per 2 tambah 1 dapatnya minus 1 per 2. U pangkat minus 1 per 2. Dikurang 1 per minus 5 per 2 tambah 1 itu minus 3 per 2. U pangkat minus 3 per 2 ditambah C. Ini kita selesaikan ya. Setengah dikali, ini dikali ke atas jadinya minus 2. U pangkat minus setengah. Ini jadinya tambah 2 per 3 U pangkat minus 3 per 2 tambah C. Setengahnya itu bisa kita kalikan ke dalam, jadinya minus 1 U pangkat minus setengah. Kemudian setengah kali 2 per 3 dapatnya 1 per 3 U pangkat minus 3 per 2 tambah C. Ini kita sesuaikan aja dengan objektif dan jangan lupa U-nya kita ganti ke 1 tambah X kuadrat. Jadinya minus 1 kali 1 tambah X kuadrat pangkat minus setengah tambah sepertiga 1 tambah X kuadrat pangkat minus 3 per 2. Kalau di objektif itu mirip sama yang A, cuman yang pangkat minus setengahnya kita turunkan ke bawah. Tambah 1 per 3, 1 tambah X kuadrat pangkat minus 3 per 2. Jadi ini jawabannya adalah A. Oke adik-adik, ini sampai soal nomor 20 dulu ya. Nantikan soal nomor 21 sampai selanjutnya di video part ketiga. Terima kasih.